Halo, balik lagi sama gue Kimau di channel YouTube gue. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan kita tentang segitiga bermuda kemarin yang udah gue jelasin asal usulnya, peristiwanya, kayak pengenalan orientasinya. Nah, ini bagian serunya nih, yang bagian orang-orang tuh berpendapat kenapa sih orang kapal-kapal di segitiga bermuda itu bisa hilang. Nah, teori yang pertama itu adanya pangkalan UFO di segitiga bermuda. Nah, lucunya dan anehnya lagi yang mengatakan ini adalah pemerintah dan akademis independen USA. Nah, lo kan mereka itu seseorang yang bisa dibilang cukup pintar lah, yang yang punya kemampuan lebih lah, punya kecerdasan lebih lah, dan tapi mereka mengatakan seperti itu. Ada pangkalan UFO di sana dan alien-alien yang ada di sana tidak suka diusik. Jadi, mereka selalu menarik pesawat atau kapal yang melintasi daerah segitiga bermuda dengan magnet yang sangat kuat, yang dengan logam bertonton pun dapat tertarik oleh magnet tersebut gitu. Kata mereka seperti itu. Tapi di sini gue sedikit aneh gitu, karena kan yang ngomong ini adalah pemerintah dan akademis independen. Jadi kayak ya bisa jadi bener sih gitu kan, karena mereka punya kemampuan lebih gitu kan, punya otak kecerdasan yang lebih, bisa menyimpulkan sesuatu gitu. Tapi ya gitu deh, kayak gue masih juga dengan teori ini tuh kayak bisa kuat banget, karena yang ngomongin aja pemerintah dan akademis yang senang menutup-nutupi, apalagi segitiga bermuda itu ada di daerah Amerika sana yang udah gue jelasin lokasinya kemarin. Jadi kan bener-bener aneh sih menurut gue. Lalu selanjutnya ada lorong waktu. Nah, ini cukup menarik sih. Di daerah segitiga bermuda itu ada yang mengatakan kalau misalnya itu adalah tempat lorong waktu berada. Lalu ada seorang ilmuwan bernama Edos Dandik. Dia berpendapat kalau memang misalnya lorong waktu itu tidak dapat melihat keberadaan suatu benda dalam ruang lain. Nah, itu disebut sebagai objektivitas keberadaan lorong waktu. Apa sih? Jadi itu maksudnya kayak kalau lagi di kamar tidur lo nggak bisa lihat barang yang ada di ruang tamu lo. Udah sesimpel itu. Lalu setelah itu ada seorang ilmuwan bernama Jock Buckley berhipotesis. Dia memiliki 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama itu sama seperti si Edos Denik itu, yang tidak bisa melihat keberadaan suatu benda dalam ruang lain, itu objektivitas keberadaan lorong waktu. Lalu hipotesis kedua adalah lorong waktu tidak dapat dilihat, diraba, atau menggunakan ini normal sense kita lah, yang panca indera kita. Tapi itu tidak mutlak. Sewaktu-waktu itu dapat terbuka sendiri. Jadi kayak sewaktu-waktu kita tuh bisa melihat, memegang, dan memasuki tempat itu. Gitu hipotesis yang kedua. Nah, hipotesis yang ketiga mengatakan kalau lorong waktu itu berjalan searah sama waktu kita atau berlawanan arah. Jadi maksudnya di sini adalah lorong waktu itu bisa, kalau yang searah itu berarti lorong waktunya untuk ke masa depan, kalau berlawanan arah untuk ke masa lalu. Jadi nggak ada yang berlawanan, nggak ada yang dua arah, jadi yang kita mau ke masa lalu atau ke masa lalu. Jadi lorong waktu tuh cuma satu, one way gitu. Nah, di hipotesis itu juga menjelaskan kayak adanya relativitas waktu, yang kalau misalkan kita bisa masuk ke masa lalu, itu mungkin kita udah berkelana di masa itu selama 30 tahun. Tapi bisa jadi di dunia sekarang yang dia tinggalin itu bisa jadi cuma 6 jam. 6 jam. 7 jam. Atau bahkan cuma sejam. Jadi bisa bervariasi banget. Jadi kayak relativitas waktu tuh di situ bakal main banget. Yang namanya lorong waktu pasti relativitas waktu bakal main banget kan. Gitu.
Lalu ada gravitasi. Jadi yang kemarin udah gue sebutin, Christopher Columbus kan dia bilang kalau misalkan alat navigasi tidak bekerja dengan baik. Nah, di sini itu ada yang menjelaskan kalau misalkan di segitiga Bermuda itu ada anomali gravitasi terbalik yang menyebabkan perbedaan kutub-kutub bumi, sehingga alat navigasi pun bisa merusak, bisa salah dalam penentuan arahnya. Jadi ini tuh bisa dibilang sebuah fenomena kuantum yang cukup berat. Kalau emang misalnya kalian mau gue bahas lebih dalam tentang gravitasi, anomali gravitasi terbalik, mungkin bisa komen di bawah. Karena ya ini bakal cukup panjang karena kita bakal ngebahas tentang dari sisi fenomena fisikanya gitu kan. Nah, ada satu lagi menarik, kayak gue mendapatkan apa sih, literasi kalau misalnya. Jadi di segitiga Bermuda itu adalah tempat monster bernama Charybdis berada. Jadi gini, itu adalah sebuah mitologi Yunani. Gua itu suka banget sama yang namanya mitologi Yunani. Bener-bener secinta itu. Jadi kayak gue seneng banget kayak dewa dewi Yunani. Gue pun hafal dan gue pun pernah searching silsilah keluarganya yang ini dewa ini menikah sama dewi ini. Itu bener-bener ribet banget dan emang gue cinta itu sama mitologi Yunani. Dan abis gue baca literasi mitologi Yunani, gue menemukan satu, kalau misalnya di mitologi Yunani juga ngebahas tentang sebuah tempat di mana kalau misalnya kita melewati tempat situ, itu kita akan terhisap oleh sebuah monster yang ada di dalam laut yang gak akan muncul ke atas permukaan. Jadi dia itu bentuknya itu Charybdis-nya itu seperti ini, dan ya kayak gitu bentuk Charybdis. Jadi dia bentuknya melingkar dan dia menghisap seluruh yang ada di atas permukaan airnya. Awalnya pada dulu itu si Charybdis ini ada di Strait of Messina, itu ada di daerah Italia sana. Cuma ya begitu, karena dunia pun juga berubah, jadi para mitologi keberadaan makhluk-makhluk pun juga bergeser seiring berjalannya zaman, dan pun akhirnya pindah ke tempat segitiga Bermuda itu, atau kalau misalnya di mitologi Yunani lebih sering disebut the Sea of Monster, karena di situ sebenarnya nggak cuma ada Charybdis, yaitu ada Scylla. Jadi Scylla sama Charybdis itu kayak semacam kolaborasi gitu. Jadi Scylla itu sebuah monster yang ada di bertangan 6 yang ada di atas batu-batuan. Jadi dia akan muncul duluan untuk menakuti para nelayan. Lalu setelah nelayan ketakutan, dia akan banting setir dan dia menuju Charybdis yang akan menelan mereka ke dalam lautan. Gitu. Mungkin kalau misalkan kalian mau gue ngebahas lebih lagi tentang mitologi Yunani, mungkin bisa komen, karena ya bisa dibilang gue pencinta mitologi Yunani dan gue sering searching, jadi ya cukup banyak yang gue tahu gitu. Nah, dari semua teori yang abis gue sebutin tadi itu nggak ada yang memuaskan. Kenapa? Karena selama ini dari citra satelit yang didapatkan itu tuh pas kapal atau pesawat sebelum hilang kontak dari menara pengawas, dia itu semacam dikelilingi oleh benda asing bersinar. Dan sedangkan dari tadi nggak ada yang ngebahas itu kan. Nah, makanya masih banyak, nama juga teori konspirasi, yang mana ada yang udah teruji kebenarannya kan. Namun pada tahun 2016 NASA itu mempublikasikan sebuah artikel
kalau penjelasan tentang segitiga Bermuda. Nah, jadi NASA ini mengatakan kalau misalnya di daerah segitiga Bermuda itu ada awan berbentuk segi 6. Nah, awan segi 6 ini dikatakan oleh NASA sebagai bom udara. Nah, jadi kenapa dikatakan sebagai bom udara? Karena awan segi 6 ini yang ada di segitiga Bermuda itu terbentuk dari udara microburst. Nah, apa sih udara microburst itu? Udara microburst itu udara yang turun dari awan dengan skala kecil tapi sangat intens, kayak cepet, kenceng banget, kayak 100 km per jam gitu-gitu. Jadi benar-benar kenceng yang yang jatuh dan mengenai laut, sehingga terciptalah ombak yang saling membesar karena saling tumpang tindih gitu kan. Jadi ada banyak awan segi 6, banyak microburst yang jatuh ke lautan, banyak gelombang yang tercipta, jadi kan superposisi gelombang kan kalau kalian udah belajar fisika. Nah, jadinya gelombangnya akan semakin besar, jadi dia akan menenggelamkan kapal maupun pesawat yang terbang karena saking besarnya tuh gelombang yang ada di segitiga Bermuda tersebut. Begitu. Cuma emang ini paling yang ilmiah ini paling oke sih ya menurut gue. Tapi kenapa, tapi gue masih nggak masih lebih suka yang teori konspirasi gitu. Karena apa ya, kayak walaupun ini kayak udah dikatakan oleh seorang NASA gitu yang udah pakai buktinya gitu loh, tapi entah kenapa gue masih nggak serak aja gitu, kayak masih ada missing puzzle-nya gitu, missing puzzle piece-nya yang belum tersusun dengan sempurna, jadi masih bolong-bolong gitulah ya. Jadi ya begitulah. Oke. Jadi untuk video gue yang part 2 ini segini ya dulu. Makasih udah mau nonton sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Dan makasih buat kalian yang udah mau subscribe gue. Dan see you in next video.